Untuk resep yang pertama, untuk cara membuat isiannya, rebus 500 gram file dada ayam di dalam air mendidih sampai matang dan empuk. Tes kematangan. Jika daging ayamnya sudah empuk, maka sudah matang ya. Lalu angkat dan tiriskan. Kemudian suwir-suwir daging ayamnya. Suwir-suwirnya bisa manual atau menggunakan chopper atau blender ya. Jika menggunakan chopper atau blender, cukup sampai blender kasar saja. Blendernya sebentar saja, jangan sampai daging ayamnya halus ya. Untuk tekstur daging ayam yang sudah di blender, seperti ini. Selanjutnya ulek atau haluskan bumbu halusnya, yaitu 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 3 buah kemiri. Kemudian panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu halusnya dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Setelah bumbunya harum, tambahkan 4 lembar daun jeruk, sobek-sobek terlebih dahulu. Tambahkan 2 batang serai, ambil bagian putihnya dan memarkan. Aduk sebentar. Lalu masukkan ayam suwirnya. Aduk kembali sebentar. Lalu tuang 150 ml santan. Aduk rata. Tambahkan 1 sendok teh garam, 3 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur, bisa diganti dengan kaldu bubuk lainnya ya. Dan setengah sendok teh merica bubuk. Masak sambil diaduk sampai bumbunya meresap, santannya menyusut dan kering. Santannya sudah menyusut dan kering. Terlebih dahulu tes rasa. Jika semuanya sudah pas, lalu angkat. Buang daun jeruk dan serainya. Sisihkan dan biarkan sampai suhu ruang. Selanjutnya saya akan membuat kulit sosis solonya. Siapkan 300 gram tepung terigu di dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau kaldu ayam. Aduk rata. Lalu tuang 600 ml air secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Kemudian tambahkan 2 butir telur ke dalam adonan. Aduk kembali sampai tercampur rata.
Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata. Lalu saring adonannya. Selanjutnya panaskan teflon dengan api kecil. Setelah panas, usap permukaan teflon dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam teflon supaya tepungnya tidak mengendap di bawah. Aduk adonan, lalu angkat teflonnya. Tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon. Lalu putar teflonnya supaya merata membentuk kulit dadar yang tipis. Dan masak dengan api kecil sampai matang dan bisa terlepas dari teflonnya. Pinggiran kulit dadarnya sudah mengelupas. Dan saat teflonnya digoyang, kulit dadarnya bisa lepas, maka sudah matang ya. Jika kulit dadarnya belum bisa lepas, maka belum matang. Tunggu sampai bisa lepas. Karena jika kulit dadarnya belum matang, maka akan rentan sobek saat digulung. Sekarang untuk proses menggulung sosis solonya. Ambil 1 lembar kulit dadarnya. Untuk kulit dadarnya sangat lentur dan tidak mudah sobek ya. Kemudian beri 1 sendok makan munjung isian ayam. Untuk banyaknya isian sesuai selera ya. Tata isiannya. Lipat sisi kanan dan kirinya. Lalu lipat bagian ujung dan gulung sambil ditekan. Lakukan sampai selesai ya. Sosis solonya akan digoreng. Terlebih dahulu siapkan bahan pelapisnya. Siapkan 2 butir telur di dalam piring. Kocok lepas. Beri sejumput garam. Kocok lepas kembali. Kemudian panaskan minyak goreng yang banyak. Setelah minyaknya panas, masukkan sosis solonya ke dalam adonan pelapis.
Baluri merata sosis Solo dengan kocokan telur, lalu tiriskan dan masukkan ke dalam wajan. Dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu warnanya kuning kecoklatan. Setelah bagian bawah sudah berwarna kuning kecoklatan, lalu balik. Lanjutkan menggoreng. Sosis Solonya sudah matang ya. Warnanya sudah kuning kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Sebaiknya goreng sampai warnanya kuning kecoklatan supaya tidak mudah kempes ya. Sosis Solonya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan gurih, dan cara membuatnya sangat mudah. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, rendam 1 keping bihun jagung di dalam air panas. Rendam sampai empuk, saya sekitar 7 menit. Setelah 7 menit, tiriskan dan potong-potong bihunnya. Kemudian hancurkan 1 buah tahu putih besar, beratnya sekitar 450-500 gram. Lalu masukkan bihunnya. Tambahkan 2 buah wortel ukuran sedang yang sudah diserut atau iris tipis memanjang, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 3 butir telur, kocok lepas terlebih dahulu, dan aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur, 1/4 sendok teh lada bubuk, 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis,
Lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Tes rasa dengan cara menggoreng sedikit adonan ya. Kemudian siapkan cetakan kue talam yang sudah dioles tipis dengan minyak goreng. Masukkan adonan sampai 3/4 cetakan. Padatkan dengan cara ditekan-tekan ya. Seperti ini. Saya kukus sebagian adonan karena cetakannya terbatas ya. Siapkan sosis sapi atau ayam secukupnya. Saya siapkan 10 buah sosis sapi. Buang plastiknya. Lalu potong-potong sesuai panjang sosisnya. Untuk sosis yang saya pakai, saya potong tiap sosisnya menjadi 3 bagian. Lalu belah salah satu ujungnya menjadi 4. Jangan sampai putus ya. Seperti ini. Tancapkan sosis di bagian tengah sambil ditekan dan diputar ya. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih ya. Setelah 15 menit, lalu angkat. Biarkan sampai hangat atau dingin. Setelah hangat, keluarkan dari cetakan. Setelah dingin, tahu fantasi bisa disimpan dalam freezer jika tidak ingin digoreng langsung ya. Siapkan 1 butir telur untuk lapisannya. Untuk satu resep membutuhkan 2 butir telur untuk lapisan. Saya menggoreng sebagian saja ya, karena sebagian lagi saya simpan dalam freezer. Kocok lepas telurnya. Lalu masukkan tahu fantasinya. Baluri tipis dengan kocokan telur. Kemudian panaskan minyak goreng yang banyak. Setelah minyaknya panas,
Masukkan tahu fantasi yang sudah dibaluri kocokan telur. Dan goreng dengan api sedang sampai tahunya matang, yaitu kulitnya berwarna kuning kecoklatan. Siram-siram bagian atas yang tidak terendam minyak supaya matang merata. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Tahu fantasinya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dengan tekstur yang empuk. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, pertama, panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan setengah buah bawang bombay ukuran sedang yang sudah dicincang. Lalu tumis bawang bombaynya sampai layu. Setelah layu, tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Teruskan menumis sampai harum. Setelah harum, masukkan 200 gram daging ayam giling atau filet ayam yang sudah dicincang halus. Lalu aduk sampai ayamnya berubah warnanya. Setelah ayamnya berubah warnanya, tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh bubuk kari. Ini adalah bubuk kari yang saya gunakan, untuk mereknya bebas ya. Kemudian masak sampai ayamnya matang. Ayamnya sudah matang, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan ayamnya sampai dingin. Setelah ayamnya dingin, masukkan ke dalam wadah, lalu tambahkan 4 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Aduk rata. Selanjutnya masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan kulit lumpia secukupnya. Bahan perekat secukupnya, yaitu campuran tepung terigu dan air. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Ambil kulit lumpia,
Saya menggunakan 2 lembar supaya tidak bocor. Kemudian beri 1 sendok makan isian. Terlebih dahulu aduk isiannya. Dan lipat seperti amplop ya. Olesi ujungnya dengan bahan perekat. Seperti ini. Saya akan menggoreng yang sudah dilipat. Panaskan minyak goreng yang cukup banyak. Setelah minyaknya panas, masukkan martabak mininya dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu kulitnya berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang, lalu segera angkat dan tiriskan. Untuk martabak telur mininya bisa disajikan saat hangat maupun sudah dingin ya. Martabak telur mininya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget dan gurih, dan cara membuatnya juga sangat mudah. Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, pertama saya akan membuat isiannya. Panaskan sedikit minyak goreng, lalu masukkan setengah buah bawang bombay yang sudah dicincang dan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang. Kemudian tumis sampai harum. Sudah harum, lalu masukkan 250 gram daging sapi giling. Masak sampai dagingnya berubah warna. Selanjutnya masukkan 250 gram kentang yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Aduk sampai rata. Tambahkan 100 ml air. Aduk kembali sampai rata. Kemudian tambahkan setengah sampai 3/4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur. Lalu masukkan 1,5 sendok makan bubuk kare. Saya beri 1 sendok makan dulu. Setelah air menyusut, saya tambahkan setengah sendok makan, atau bisa beri 1,5 sendok makan langsung ya. Dan masak sambil sering diaduk sampai airnya menyusut.
Tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dirajang. Teruskan memasak sampai airnya menyusut, matang, dan kentangnya empuk. Airnya sudah mulai menyusut. Saya tambahkan setengah sendok makan bubuk kari dan aduk sampai tercampur rata, matang, dan mulai kering. Tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Aduk kembali sampai tercampur rata. Sudah matang dan mengering ya. Koreksi rasanya. Jika rasanya sudah pas, lalu angkat. Biarkan sampai dingin atau suhu ruang ya. Kemudian saya akan membungkusnya. Sebelumnya siapkan adonan perekat, yaitu campuran tepung terigu dan air secukupnya sampai membentuk adonan kental seperti lem. Siapkan kulit lumpia secukupnya, bisa menggunakan juga kulit pangsit atau lebih bagus pakai kulit samosa ya. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Ambil 1 lembar kulit lumpia. Maaf, kulit lumpia yang saya beli kurang bagus. Beri isian daging secukupnya. Saya beri sekitar 1,5 sendok makan. Jadi hasilnya cukup besar ya. Jika ingin hasilnya lebih banyak, cukup beri 1 sendok makan isiannya. Lalu lipat membentuk segitiga seperti di video, atau bisa menggunakan cara lain ya. Kemudian olesi dengan adonan perekat untuk lipatan terakhir supaya tidak lepas. Seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Bisa disimpan dalam freezer atau langsung digoreng. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, masukkan samosa secukupnya. Dan goreng dengan api sedang sampai satu sisinya matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Satu sisinya sudah matang, lalu balik. Dan goreng kembali sampai matang. Cukup 1 kali balik saja ya. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Samosa isi daging sapinya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur kulit lumpia yang renyah. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.